Putus sekarang. Ya, sekarang. Jangan tunda-tunda lagi, besok atau kapan. Sekarang putus. Karena memang sudah fatal. Sudah fatal. Nah, kalau kamu tidak tegas, tidak mengambil keputusan sekarang, maka yang ada di pikiran dan kepala dia, oh ternyata kamu segampang itu. Oh ternyata kamu bisa dipermainkan. Oh ternyata nanti kamu maafkan lagi segala macam. Maka dia tidak ada pembelajaran. Dia menyepelekan. Dia menganggap biasa saja. Tapi kalau kamu tegas, siapa tahu dengan itu dia berubah. Siapa tahu dengan itu dia bertobat. Jadi penting sekali untuk kamu ambil keputusan sekarang. Jangan lagi nunggu besok, sekarang. Putus sekarang. Yang pertama, dia selingkuh. Bukan cuma satu kali. Dia selingkuh, dan selingkuh lagi. Ini udah jadi karakter sebenarnya. Dan agak sulit mengubah orang seperti ini. Jadi kalau kamu tidak tegas, ya, kamu maafkan lagi. Nah ini yang makan hati ya kamu. Bayangin ya, dia selingkuh di sana, selingkuh si A, selingkuh si B. Kamu nomor berapa? I don't know. Bisa saja kamu nomor 10, nomor 12, I don't know. Tapi tidak ada kesetiaan di orang ini. Tidak ada cinta di orang ini. Tidak ada. Putus sekarang. Saya ingatkan baik-baik. Ya, kalau dia selingkuh sana sini, kamu mesti jaga-jaga. Jangan sampai dia datang bawa penyakit. Ya, saya nggak tahu juga gaya kalian membangun hubungan, gaya kalian berpacaran, I don't know. Kalau kalian tidak menjaga, ya, kesucian, ya teruntuk apalagi teman-teman cewek, kalian melakukan hubungan jauh seperti suami istri, hati-hati penyakit. Ya, jadi kamu mesti tegas. Sekarang putusin. Karena itu udah nggak beres gitu loh. Udah parah gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, putus sekarang. Karena kamu itu cuma dimanfaatin. Coba renung-renungin baik-baik. Tiap kali dia datang, tiap kali dia telepon, tiap kali dia chat, mesti ada kepentingan. Entahkah uangmu, entahkah fasilitasmu, entahkah nama baikmu, nama baik keluargamu, I don't know. Tapi tiap kali dia ngechat, tiap kali dia telepon atau ketemu kamu, mesti ada embel-embelnya. Tapi ketika dia gak perlu kamu, gak penting kamu ditinggal. Tidak tahu kemana, tidak bisa dihubungin, segala macam. Jadi kamu kalau udah tahu kamu dimanfaatin, putusin sekarang. Tidak ada cinta di situ. Tidak ada rasa sayang di situ. Yang ada cuman untung memanfaatkan kamunya. Ya, jadi yang korban di sini adalah kamu. Oke, jadi itu yang kedua, dimanfaatin. Putus sekarang. Nah, kemudian yang ketiga, kamu dapatin ternyata dia belum move on dari mantannya. Masih ada komunikasi yang romantis. Masih ada ketemu yang diam-diam. Masih panggilan yang sama, beb kah, honey kah, sayang kah. Masih panggilan yang sama. Masih berkorban untuk mantannya. Nah kamu apa? Ya kamu berarti tempat dia pelarian saja. Daripada dia gak ada kegiatan, ya larinya sama kamu. Karena memang dia belum move on. Kamu yang kemudian sedih gitu loh. Kamu yang kemudian makan hati kan. Nah kalau dia belum move on, kembalikan sama mantannya. Kembalikan. Jangan kamu mau menjalin hubungan dengan orang yang belum move on. Jangan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dia kasar. Ini putusin sekarang. Ya, apalagi kalau udah kasarnya itu main fisik, ya, tonjok, tempeleng, tendang segala macam. Udah, kamu putusin sekarang. Tapi kan bang, kami udah lama pacaran, udah lama kenal, udah kenal keluarga masing-masing. Putusin.
Ya, jangan sampai kamu nanti jadi babak belur. Jangan sampai kamu nanti seperti di berita-berita, seperti di media, dapat perlakuan yang mengerikan, yang tidak pantas gitu loh. Jadi kalau dia kasar, mau sebaik apapun, mau berkorban sebesar apapun, putusin aja sekarang. Putusin sekarang. Supaya kamu benar-benar menikmati hidup. Ya, jadi dia kasar, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, dia sudah bosan. Coba deh kalau kamu ngechat, dibalasnya secukupnya. Kadang-kadang kamu ngechat besok baru dia balas. Sama juga telepon. Kalau teleponan juga mut-mutan, malas-malasan. Ya, kamu telepon, belum tentu dia angkat berapa jam. Jadi betul-betul udah bosan. Ya, kalau chattingan juga dia balas sekedarnya. Tidak lagi mencari kamu, tidak lagi memperhatikanmu, tidak lagi mendukung kamu. Betul-betul udah bosan. Jadi kamu udah gak ada lagi di hatinya. Dia udah gak tertarik. Bahkan bisa dikata dia udah males. Udah males. Karena apa? Udah bosan gitu loh. Nah, kamu mau harapin apa dengan orang yang sudah bosan? Kamu mau paksa? Ya gak bisa lah. Ya, jadi itu yang kelima. Dia udah bosan. Yang keenam, putus sekarang. Karena apa? Ternyata dia nafsuan sama kamu. Jadi tujuan dia dekatin kamu, tujuan dia pacaran sama kamu hanya untuk melampiaskan apa yang dia inikan ke kamu. Nafsunya kah, apanya kah, hanya ingin melampiaskan itu. Sehingga kamu bisa lihat ketika kalian ngechat, arahnya kemana itu chatnya. Ketika kalian teleponan, arah komunikasi itu kemana, dia bawa hal-hal negatif. Ya, apalagi kemudian dia meminta fotomu yang terbuka segala macam, mengajak lagi staycation. Ini orang udah pasti udah gak benar. Nah, putusin aja. Seringkali kan ada orang hanya ingin melampiaskan nafsunya, kemudian dia pacarin supaya lebih bebas begitu. Nah, yang begini kamu yang korban. Kamu yang korban. Nah, untuk itu putusin sekarang. Oke? Itu yang keenam. Dan yang terakhir, yang kamu harus putusin sekarang adalah dia tidak jelas. Apalagi kalau kalian sudah bertahun-tahun, dia nggak jelas. Nggak tahu kemana arah hubungan ini. Ya, tidak berinisiatif mempertemukan kamu dengan keluarganya. Ya, tidak kemudian membicarakan pernikahan padahal sudah lama. Ya, ada orang sudah 5 tahun, ada orang 7 tahun, bahkan 10 tahun. Gitu-gitu aja hubungannya, tidak ada arah pernikahan. Karena memang nggak jelas. Nah, sekarang kamu mau ngapain? Apa yang kamu harapkan dengan orang ini yang gak jelas? Apa yang mau kamu harapkan? Nah, mumpung kamu belum terlambat, ya, kamu ambil keputusan sekarang, tegas, supaya kamu jangan dirugikan. Oke? Nah, dari beberapa alasan ini, yang mana yang kamu dapatin? Coba kamu komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa like, komen, share. Dan juga jangan lupa bagikan super thanks. Tetap semangat. God bless you.